Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat malam, Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam hari ini, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Datang Juru Selamat, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikasihi itu menjadi masalah, menjadi keinginan banyak orang di dunia ini. Dikasihi oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang bisa memberikan kita sesuatu. Antara lain, anak-anak mungkin berebut dikasihi oleh orang tuanya. Maka ada istilah anak emas, ada juga anak tiri. Anak yang dikasihi dan anak yang tidak dikasihi. Di dalam dunia pekerjaan, para pegawai juga ingin mendapatkan kasih lebih banyak di antara pegawai-pegawai yang lain dari majikannya. Maka mereka bisa disebut mencari muka dan sebagainya agar mendapatkan kasih lebih besar dari majikannya. Tidak terkecuali cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ternyata juga berebut untuk lebih dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka ada yang bertanya, kalau yang murid ini besok bagaimana? Dan di cerita yang lain juga ada yang bertanya, kelak nanti di surga siapa yang lebih besar? Artinya
murid-murid Tuhan Yesus itu juga ingin lebih dikasihi oleh Yesus dibandingkan murid-murid yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan adalah wajar kalau kita ingin dikasihi, karena ketika dikasihi itu biasanya mendapatkan hal yang lebih besar atau yang lebih nyaman buat kita. Dikasihi orang tuanya, anak yang dikasihi mesti lebih mendapatkan banyak fasilitas, lebih disayangi, lebih diberi sesuatu yang lebih baik, dan lebih jarang dimarahi, misalnya begitu. Kalau itu karyawan yang lebih dikasihi majikannya, mungkin salah nggak dimarahi dan sering mendapat bonus dan sebagainya. Lalu kalau kita membayang-bayangkan ketika kita seperti murid Tuhan Yesus juga, ketika kita melayani Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah kita juga berpikir seperti itu? Kita berpikir, Tuhan nanti mengasihi saya lebih apa enggak ya? Kalau saya melayani Tuhan lebih banyak lagi, kalau saya mencurahkan hidup saya lebih banyak lagi di pelayanan, apakah nanti Tuhan akan lebih mengasihi saya? Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan kita. Namun saudara-saudara, renungan kita pada malam hari ini mengajar kepada kita bahwa bukan seperti itu kalau kita melayani Tuhan Yesus. Jadi tidak sama, sama sekali tidak sama. Jadi ketika kita melayani Tuhan Yesus, cinta itu seperti lagunya Vina, tak pernah kenal logika, begitu. Jadi cinta dengan Tuhan Yesus itu tidak kenal logika, tidak bisa hitung-hitungan, tidak bisa seperti memancing. Kalau mau ikan besar, umpannya juga harus besar. Tidak bisa begitu. Tidak bisa hitung-hitungan. Kalau nanti saya mengasihi Tuhan lebih, Tuhan akan mengasihi saya lebih. Tadi disebutkan, itu bukan urusanmu, demikian kata Tuhan. Di cerita Tuhan Yesus yang lain, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan tentang pekerja di kebunnya. Tuhan Yesus memberi perumpamaan pekerja sudah bersepakat. Kalau zaman sekarang mungkin namanya MOU, sudah MOU, sehari 1 dinar. Kalau kita mau gampangkan ceritanya, kita rubah menjadi sehari 100.000 gitu. Upah buruh biasa mungkin sekitar seperti itu. Coba kita bayangkan, udah sepakat 100.000, oh ya, pagi-pagi bersepakat, Bapak bekerja ya, sehari 100.000 ya, kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa sehari-hari. Oke lah 100.000. Lalu siang hari ada orang menganggur, Tuhan melihat, lalu ditanya, kok nggak ngapa-ngapain? Lah ya nggak ada yang mengerjakan kok, gitu. Kerja saja ke kebun kami, boleh masuk ya, masuk kerja. Tidak ada MOU, jadi nggak dikasih tahu nanti dikasih berapa. Masuknya sudah habis makan siang mungkin ya. Ada juga yang sudah sore, mungkin tinggal beberapa jam kalau saat-saat seperti ini ya. Menganggur juga dipanggil, kerja saja dengan kami di kebun gitu. Maulah dia bekerja, masuk. Tidak ada juga MOU nanti akan diberi berapa. Secara hitungan nalar, pastilah orang mengira yang datangnya pagi, yang datangnya siang, dan yang datangnya sore, upahnya pasti beda. Yang datang pagi tadi sudah bersepakat 1 dinar, 100.000 misalnya ya. Yang sore paling nanti 25.000, yang siang 50.000, pastinya kan begitu karena nggak full day gitu, nggak sepenuhnya. Diceritakan yang diberi pertama-tama adalah yang datang terakhir. Yang datang terakhir diberi 1 dinar, berarti diberi 100.000. Orang yang datang pertama tentu berpikir, wah, yang terakhir saja 100.000, gua berapa ya? Gitu. Tapi ternyata yang datang tengah hari juga 1 dinar, yang datang awal juga 1 dinar. Diceritakan maka bersungut-sungutlah orang yang datangnya lebih awal. Dan Tuhan Yesus menceritakan bahwa tidak pantas orang bersungut-sungut. Haknya yang punya uang mau ngasih, tadi kan sepakatnya sudah 1 dinar. Sepakat 100.000 ya sudah, kamu dikasih 100.000 nggak usah ngomel. Lah yang datang belakangan kok ya sama, ya urusannya yang punya uang. Kasih itu Tuhan yang punya, cinta itu Tuhan yang punya. Kita diajar oleh Tuhan dalam renungan kita pada malam hari ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu bukan untuk menarik cinta Tuhan lebih besar kepada kita.
itu bukan seperti memancing ikan yang harus umpan besar untuk mendapatkan ikan besar, bukan. Tuhan mencintai kita selesai, dan kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan melalui kita melayani Tuhan dan melayani sesama dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Kita tidak perlu berpikir apakah ini nanti akan membawa cinta yang lebih besar dari Tuhan kepada saya, karena cinta Tuhan buat saya cukup. Saya tidak perlu lagi berpikir apakah Tuhan akan mencintai saya lebih lagi atau tidak. Itu adalah urusan Tuhan. Demikian firman Tuhan, demikian renungan kita pada malam hari ini. Selamat melayani Tuhan, selamat mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kasih Tuhan cukup buat kita. Tidak perlu kita bertanya akan bertambah besar atau bagaimana. Itu kehendak, wewenang, kuasa, kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam kita mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita tutup renungan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ajar pada malam hari ini untuk kami mengasihi Tuhan Yesus tanpa berpikir bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kami. Karena kami tahu kasih-Mu besar buat kami, kasih-Mu indah buat kami. Engkau sudah rela menyerahkan nyawa, Engkau sudah rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau menyiapkan surga yang indah buat kami. Itu cukup buat kami. Ajar kami untuk kami tidak perlu bertanya akan seberapa besar kasih Tuhan kepada kami. Kami hanya perlu untuk semakin hari semakin mantap, semakin teguh di dalam kami mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Karena ketika kami berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kami, tentu iblis tidak akan tinggal diam. Iblis dengan kekuatan duniawi akan mencoba menarik kami menjauh dari Engkau, menjauh dari pelayanan kepada Engkau. Maka dari itu Tuhan, di tengah dunia ini kami butuh Roh Kudus-Mu menyertai kami senantiasa, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin indah, pelayanan kami kepada Tuhan Yesus semakin baik, semakin sempurna, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Yesus, segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.